Selamat siang Miss Laras dan juga teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang tools channels media yang digunakan oleh Garuda Food beserta dengan alasannya dan juga rincian penggunaannya. Yang pertama, apa saja tools channels media yang digunakan oleh Garuda Food? Yang pertama ada Instagram, TikTok, YouTube, website yaitu e-commerce dan edukasi produk, dan juga marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan juga Lazada. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alasannya. Yang pertama ada Instagram dan TikTok. Alasan pertama yaitu data menunjukkan bahwa 63% dari pengguna internet di Indonesia aktif di Instagram dan juga TikTok, yang memiliki lebih dari 126 juta pengguna di Indonesia yang memiliki tagline We Are Social 2024. Alasan kedua platform ini yaitu Instagram dan juga TikTok efektif untuk konten-konten visual yang engaging, yaitu seperti video resep, behind the scenes sebuah produksi, dan juga challenge yang melibatkan penonton. Alasan yang ketiga yaitu segmentasi Garuda Food yang memiliki target anak muda hingga dewasa muda yang umurnya berkisaran 18-35 tahun yang sangat aktif di kedua platform ini yaitu Instagram dan juga TikTok. Yang kedua adalah YouTube. Alasan yang pertama, sebagai platform video yang terbesar, YouTube sangat cocok untuk video storytelling dan juga brand campaign dalam waktu jangka yang panjang. Alasan yang kedua, pengguna YouTube di Indonesia telah mencapai 139 juta orang di tahun 2024, di mana konten-konten long form seperti tips gaya hidup dan juga dokumentasi CSR Garuda Food bisa dipublikasikan di dalamnya. Yang ketiga ada website dan marketplace. Alasan yang pertama yaitu website dapat menjadi pusat informasi dari produk Garuda Food, sejarah brand dari Garuda Food hingga tempat untuk artikel edukasi atau konten marketing. Yang alasan yang kedua, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan juga Lazada sangat relevan karena 73% dari konsumen di Indonesia semenjak tahu adanya online shop, mereka lebih suka berbelanja snack secara online dibandingkan mereka harus datang ke tokonya secara langsung. Alasan yang ketiga yaitu adanya fitur promo seperti flash sale dan juga branding produk, yang dimana pasti anak muda sangat suka dengan fitur ini, dapat meningkatkan conversion rate. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang rincian penggunaan dari tools channels media tersebut dalam rencana Garuda Food. Yang pertama ada Instagram dan TikTok. Tujuannya itu untuk engagement dan juga awareness. Aktivitas yang dapat digunakan yaitu challenge campaign untuk user generated content, konten resep, dan juga giveaway. Ini mana anak muda sekarang sangat suka dengan giveaway. Yang kedua ada YouTube. Tujuannya itu storytelling dan juga edukasi. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu video CSR, dokumenter dari proses produksi, dan juga kegiatan kolaborasi dengan seorang chef ataupun seorang influencer. Yang ketiga ada website dan marketplace. Tujuannya itu conversion dan edukasi produk. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu toko e-commerce, artikel blog, dan juga branding promo. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Nadia Farah Sabrina dari MKTC 272SP. Pada presentasi ini, saya akan membahas strategi digital marketing communication untuk brand Garuda Food dengan fokus pada media tools yang tepat untuk menjangkau target audience. Di slide ini, saya merekomendasikan penggunaan platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube karena ketiganya memiliki tingkat engagement yang sangat tinggi di kalangan Gen Z dan milenial. Berdasarkan riset di Good Stat, Desember 2024, 81 Gen Z aktif di Instagram, 70% di TikTok, dan 60% di YouTube. Platform ini sangat cocok untuk membangun brand awareness Garuda Food melalui konten snackable dan interaktif.
Alasan pemilihan platform ini adalah karena audiens utama Garuda Food anak muda, pelajar, dan pekerja aktif menggunakan media sosial untuk mencari hiburan sekaligus rekomendasi makanan ringan. TikTok efektif untuk challenge dan video viral, Instagram untuk visualisasi produk, sementara YouTube digunakan untuk storytelling, campaign seperti behind the scene, atau konten kolaborasi dengan kreator. Dan di slide ini, data dari Goodstat memperkuat strategi ini. Instagram adalah platform paling banyak digunakan oleh Gen Z untuk mengisi waktu luang 80%, diikuti TikTok dan YouTube. Artinya, peluang konten marketing Garuda Food agar dilihat dan dibagikan secara organik sangat besar di platform ini. Rencana di slide ini penggunaan medianya adalah dengan membuat konten rutin di TikTok seperti Snack of the Day Challenge, lalu Instagram digunakan untuk campaign visual dan stories interaktif. Di YouTube juga bisa digunakan untuk video promosi berdurasi panjang, karena kita kan taruhnya di YouTube, jadi kalau di YouTube gak ada minimal durasinya, jadi tuh kita kalau misalnya di YouTube pasti durasinya lebih panjang. Terus dan kolaborasi dengan YouTuber makanan atau lifestyle. Jadi kalau misalkan YouTube juga bisa berkolab dengan YouTuber untuk makanan dan lifestyle-nya. Seluruh campaign didukung oleh paid ads dan content user generate. Lalu di slide selanjutnya ini adalah contoh iklan digital yang mungkin saya usahakan untuk desain kayak seperti ini, karena mockup banner YouTube dengan visual produk Garuda Rosta itu contohnya. Dan lalu iklan Instagram, saya kasih contoh promosi dari iklan Instagramnya seperti ini, karena saya samain juga kayak di reels Instagram gitu, reels promosi. Terus didesain snack kekinian kayak snack pada umumnya, dan TikTok ads yang menampilkan short video haul snack. Kayak biasanya banyak banget kan artis-artis influencer atau kalangan Gen Z yang suka haul snack, misalkan kayak pergi dari PRJ gitu kan, banyak ya snack-snack yang ini gitu, banyak yang haul, banyak yang unboxing gitu-gitu tentang snack-snack Garuda Food juga banyak. Contohnya yang kayak salah satu yang aku kasih ini. Semua ini didesain mengutamakan warna yang menarik, pesan yang ringkas, dan ajakan untuk mencoba. Dan dengan memilih media sosial yang paling sesuai dengan perilaku target audiens, serta menyusun konten yang relevan dengan interaktif, kampanye digital Garuda Food dapat lebih efektif dalam membangun awareness, engagement, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Sekian dari saya presentasi individual kali ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Halo, selamat siang semuanya. Saya adalah Maharani Tatlagini dari kelompok 5. Hari ini saya akan mempresentasikan strategi komunikasi pemasaran untuk brand Garuda Food. Garuda Food merupakan salah satu produsen makanan ringan terbesar di Indonesia dengan produk andalan seperti kacang kulit Garuda, Pilus, dan Grey. Tujuan strategi kami adalah untuk meningkatkan awareness, engagement, dan tentu saja penjualan Garuda Food di kalangan Gen Z, milenial, dan serta keluarga muda. Kami akan menggabungkan media digital modern dan media konvensional untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Yang pertama, kita mulai dengan media sosial yang paling populer saat ini adalah Instagram dan TikTok. Mengapa kita mau menggunakan dua platform itu? Karena 70% lebih pengguna aktifnya adalah Gen Z dan milenial. Target utama produk Garuda Food yang dinamis dan aktif. Konten yang akan kami buat di Instagram adalah resep menggunakan produk Garuda, banning the scan produksi, serta giveaway interaktif yang akan diadakan 2-3 kali dalam sebulan. Di TikTok, kami merancang kampanye viral dengan nama hashtag
Gigit Garuda Challenge. Dalam challenge ini, peserta harus membuat video paling kreatif saat menikmati produk Garuda dan pemenangnya akan diumumkan setiap minggu. Lalu selanjutnya, media berikutnya adalah YouTube dan Google Ads. Menurut data We Are Social 2024, 95% pengguna internet Indonesia menonton YouTube. Ini adalah peluang besar untuk menjangkau pelanggan secara emosional. Dan selanjutnya kami akan membuat serial mini berjudul Cerita Garuda, yaitu video pendek 3-4 menit untuk menceritakan momen kebersamaan keluarga atau teman dengan cemilan Garuda. Sementara itu, Google Ads akan menggunakan Selanjutnya ada Google Ads akan digunakan untuk menjangkau orang yang aktif mencari kata kunci seperti cemilan sehat, kacang terenak, atau snack lokal. Dengan targeting lokasi dan jam tertentu, iklan kami akan tampil saat mereka paling berminat. Dan selanjutnya kami memanfaatkan saluran digital yang bersifat transaksional seperti website resmi seperti e-commerce dan email marketing. Dan kami juga mempunyai website garudafood.com akan dioptimalkan untuk CEO agar mudah ditemukan di Google. Kami juga menampilkan resep kreatif, info nutrisi, dan katalog produk. Dan di Tokopedia pun, Tokopedia, Shopee, dan Lazada, kami akan membuat bundling promo seperti flash sale serta memberikan badge official store untuk meningkatkan kepercayaan. Lalu untuk email marketing, kami akan mengirim newsletter berisi promosi musiman, kupon diskon, dan update produk kepada pelanggan yang sudah berlangganan. Lalu media digital dengan dominan, tapi jangan lupa kekuatan media tradisional. Garuda masih punya basis konsumen yang besar di keluarga dan segmen menengah ke bawah. Kami akan menayangkan iklan TV 15 detik di jam prime time di RCTI dan Trans TV dengan visual yang menampilkan keluarga bahagia dengan ngemil bersama. Billboard akan dipasang di titik strategis seperti dekat sekolah, terminal, dan pusat kota dengan desain visual ceria dan pesan sederhana seperti cemilan seru bareng Garuda. Kami juga merancang event sampling di festival kuliner, Car Free Day, dan Expo Kampus. Konsumen bisa mencicipi produk gratis dan scan QR untuk follow akun Instagram Garuda. Dan yang terakhir, ada strategi ini untuk menggabungkan kekuatan media digital dan konvensional agar Garuda Food tetap relevan di era digital, sekalipun menjaga loyalitas pelanggan lama. Fokus utama kami adalah engagement, brand storytelling, dan kemudahan akses produk. Halo, saya Mario Daniel dari MKTC 272SP akan menjelaskan digital marketing strategy untuk Garuda Food. Menurut kami, walaupun Garuda Food produknya itu sudah tersebar di mana-mana, bisa ditemui di minimarket atau di pasar swalayan yang terdekat, menurut kami emblem dan branding Garuda Food itu masih kalah terkenal seperti brand-brand lainnya yang juga menjual makanan ringan atau FMCG di Indonesia. Maka dari itu kami ingin meningkatkan brand awareness Garuda Food lewat digital marketing seperti search engine optimization, search engine marketing, social media marketing, dan juga website marketing. Untuk search engine marketing dan juga search engine optimization, kami akan memakai Google Ads yang berbentuk search and shopping. Dan kami akan mencoba untuk menggunakan kata-kata kunci seperti kopi instan murah, minuman coklat enak, untuk produk coklatos, Indonesian snacks, makanan ringan, dan makanan ringan lokal. Dengan menggunakan kata-kata kunci ini, kami akan bisa memamerkan produk-produk Garuda Food di mana saat seorang konsumen menggunakan search engine Google dan mereka sedang ingin men-search tentang makanan-makanan ringan dari Indonesia. Yang kedua adalah web advertising, dan web advertising ini kami akan memilih website-website yang menyediakan digital advertising seperti news outlet yang kita sudah tahu seperti Kompas, Detik.com, Kumparan, dan juga YouTube, di mana traffic online website-website tersebut sangat tinggi dan sangat tinggi penggunaannya di kalangan masyarakat Indonesia. Maka dari itu kami akan menggunakan platform periklanan tersebut di dalam website-website tersebut dengan cara
memprovide iklan grafis yang berbentuk ads. Dan yang terakhir adalah kami akan menggunakan social media ads. Jadi kita akan menggunakan social media advertising yang lumayan agresif, di mana kami akan membuat konten official untuk diproyeksikan ke Instagram dalam bentuk Instastory, dan bisa juga kita gunakan dalam istilah sponsored content, di mana sponsored content tersebut akan mengikuti algoritma pengguna Instagram dan akan terpapar terus dalam interface yang dilihat oleh pengguna Instagram tersebut untuk meningkatkan awareness dan juga untuk meningkatkan pemasaran produk-produk kita. Selanjutnya adalah kami akan menggunakan KOL atau Insta Celeb untuk endorsements dan promosi, seperti contohnya selebgram Fuji, Rachel Fenya, Nagita Slavina, Fadil, atau Keanu, yang dimana mereka mempunyai followers yang banyak, dan untuk itu kami percaya hal tersebut akan menarik banyak konsumen untuk menjadi tertarik dalam produk kita. Dan tidak hanya itu, kami juga menggunakan TikTok Ads dan affiliator TikTok Shop, karena TikTok Shop ini sedang naik dalam pamor. Kami akan menggunakan TikTok Shop tersebut untuk menjual produk-produk kami lewat afiliator atau konten-konten creator yang cukup kecil seperti mikro atau nano influencer. Dan hal tersebut bisa membuat produk kami langsung menjadi sangat aksesibel terhadap penonton-penonton TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adar Rawan ingin menjelaskan apa yang seharusnya digunakan oleh brand Garuda Food untuk mencapai kesuksesan maksimal di pasar saat ini. Yang pertama, alat digital dan integrasi dengan media konvensional. Yang pertama, digital ataupun online, kita bisa menggunakan media sosial ya seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Ini adalah tempat konsumen kita menghabiskan waktu mereka dan memungkinkan interaksi langsung, penyampaian konten visual yang lebih menarik. Selanjutnya ada platform e-commerce dengan kehadiran official store di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada memungkinkan produk bisa diakses lebih mudah dan lebih cepat untuk dibeli, serta memanfaatkan momentum promo besar. Selanjutnya, harusnya Garuda Food berinvestasi kuat pada Google Search agar mereka dan produk kita selalu mudah ditemukan oleh calon konsumen. Yang keempat, aplikasi pesan instan seperti WhatsApp for Business, karena di WhatsApp for Business bisa melayani pelanggan lebih responsif dan lebih bisa menggunakan promosi yang personal dan tertarget. Selanjutnya, integrasi dalam konvensional ataupun kita sering sebut tradisional. Yang pertama, menggunakan iklan televisi. Meskipun digital market, televisi seharusnya tetap menjadi pilar utama membangun kesadaran merek massal dan cepat di Indonesia. Yang kedua, media luar ruang seperti pemasangan billboard di lokasi strategis seharusnya terus dapat dilakukan untuk memperkuat visibilitas brand. Yang kedua, poin B, rasionalisasi pemilihan kanal dan berdasarkan fakta dan data. Mengapa seharusnya Garuda Food menggunakan pendekatan ini? Karena prioritas digital ini sifatnya mengikuti jejak konsumen. Faktanya, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% atau 220 jiwa per 2024. Mayoritas target kita adalah Gen Z, milenial, dan ibu muda.
menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial. Jelas Garuda Food secara dominan di Instagram dan TikTok untuk memamerkan kelezatan produk seperti Geri, Salut, Malkis, atau Coklatos. Karena konsumen banyak di sana. Yang kedua, e-commerce mengikuti pergeseran perilaku belanja konsumen. Faktanya, e-commerce tumbuh pesat dengan transaksi belanja online produk kebutuhan sehari-hari yang meningkat signifikan. Oleh karena itu, official store ini menjadi fondasi utama strategi penjualan. Yang ketiga, televisi. Televisi itu memiliki jangkauan tertinggi di Indonesia untuk audiens keluarga. Jadi untuk membangun brand recall dan citra merek yang kuat dan cepat. Yang poin C, detail rencana penggunaan setiap kanal dalam kampanye. Menurut saya, Garuda Food seharusnya mengimplementasikan strategi ini seperti peluncuran produk baru, Gari Snack Cereal, dengan rincian berikut. Fase 1, pembangkitan kesadaran massal, yaitu di fase 1 ini, minggu 1 sampai 2. Menggunakan televisi, 30 detik seharusnya ditayangkan di tayang utama stasiun TV nasional, dengan pesan utama, sarapan seru dan praktis dengan Geri Snack Cereal. Yang kedua, billboard seharusnya dipasang strategis di area sekolah, perkantoran, dan stasiun KRL di kota-kota besar. Fase 2, pendalaman interaksi menggunakan Instagram dan TikTok. Seharusnya ada video reels dan kerjasama dengan food vlogger untuk intensifkan untuk review dan kreatif resep. Yang ketiga, YouTube. Seharusnya diunggah di YouTube karena iklan di televisi kadang-kadang karena lebih singkat, lebih pendek. Nah, versi panjangnya di YouTube. Yang ketiga, mendorong konversi penjualan berkelanjutan e-commerce ya seperti e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kita menggunakan e-commerce karena harusnya halaman produk harusnya dibuat sangat menarik dengan foto berkualitas tinggi dan bisa menggunakan promo peluncuran eksklusif, misalkan bundling yang lebih murah dan ditawarkan hanya di official store. Dengan menerapkan strategi ini, seharusnya Garuda Food terus memperkuat posisinya di hati konsumen di Indonesia. Sekian, terima kasih.